Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kuliah Kapita Selekta Kimia SMA, dan di video kali ini adalah video bagian 2 dari video kita yang kemarin, yakni masih di bab yang sama, yaitu bab 2 Ikatan Kimia SMA. Oke anak-anak, langsung saja untuk hari ini yang akan kita bahas adalah fokus ke garis besar materi ikatan kimia yang ada di SMA. Ya, jadi mengenai karakteristik materi, kemudian urutan sub materi, dan hal-hal penting itu sudah di bagian 1, sehingga bagian 2 ini adalah lanjutannya. Baik, berbicara mengenai materi atau bab 2 yaitu ikatan kimia di SMA, hal yang pertama kali harus disampaikan oleh seorang guru, dan ini adalah hal yang sangat penting, yaitu adalah kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan, ya. Jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenis ikatan kimia, kita harus memberikan dulu bahwasanya semua unsur di alam ini itu cenderung untuk membentuk senyawa dengan unsur yang lain. Hal ini adalah upaya suatu unsur untuk mencapai kestabilan, ya. Nah, kalau kita berbicara masalah kestabilan, ini tentu saja erat kaitannya dengan energetika, ya. Jadi secara energi, senyawa itu lebih stabil daripada unsur-unsur dalam keadaan sendiri-sendiri. Stabil itu maksudnya energinya lebih rendah dibandingkan dengan ketika mereka berada dalam unsur sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi hal pertama kali yang harus disampaikan adalah ini, kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Dan ini ternyata salah satu cirinya adalah, ya, kita sudah mengenal sekali ya aturan duplet dan juga aturan oktet, di mana suatu unsur itu disebut stabil apabila konfigurasi elektron untuk elektron valensinya itu jumlahnya 2 atau 8, gitu ya. Ini sudah kalian pelajari di kimia dasar juga. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai kestabilan ini tadi, kita langsung ke jenis ikatan kimia. Ya, secara umum itu ikatan kimia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen, ya. Walaupun nanti ada juga ikatan logam, tetapi yang kita fokuskan di sini adalah perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai ikatan ion, ya. Jadi kalau kita tinjau dari proses yang terlibat, itu ikatan ion adalah transfer elektron. Jadi kata kuncinya adalah transfer. Ya, kenapa transfer? Karena di sini ada interaksi. Ada interaksi antara ion positif dan ion negatif. Sehingga banyak pula yang menyebut bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Ya, karena logam itu elektropositif dan non-logam itu elektronegatif. Walaupun nanti ditemukan juga ada yang logam dan non-logam tetapi berikatan secara kovalen. Contohnya adalah BeCl2. Jadi itu pengecualian, ya. Namun secara umum boleh kita sampaikan bahwa ikatan ion itu prosesnya adalah terjadi interaksi antara ion positif dan ion negatif. Kemudian strukturnya, ya, struktur dari senyawa ion itu adalah kristalin atau kristal. Jadi senyawa ion itu bukan molekul, ya. Di sini masih banyak yang salah atau mengalami miskonsepsi, ya, bahwasanya senyawa ion itu disebut juga molekul. Itu salah, ya. Jadi senyawa ion itu bentuknya atau strukturnya adalah kristal, di mana kristal itu sangat berbeda dengan molekul, ya. Nanti di slide selanjutnya ada. Oke, kemudian sifat dari senyawa ion adalah diantaranya kalau dia berfase padat tidak bisa menghantarkan listrik, sedangkan kalau
dilarutkan dalam air, dia bisa menghantarkan listrik. Kemudian keras tetapi mudah rapuh dan lain sebagainya. Dan ini semua sudah dipelajari di kimia dasar 1 ya. Oke, lanjut jenis ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, di sini kata kunci dari ikatan kovalen adalah sharing ya, atau pemakaian bersama pasangan elektron. Dan ini terjadi oleh unsur-unsur yang sama-sama kekurangan elektron. Kemudian jenisnya ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal seperti yang contohnya adalah H2O, kemudian ikatan rangkap 2, contohnya O2, ikatan rangkap 3, contohnya N2, kemudian ada juga ikatan kovalen koordinasi, di mana ini banyak sekali terjadi di senyawa-senyawa kompleks ya. Oke, kemudian yang ketiga, di dalam menjelaskan ikatan kovalen, tentu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya struktur Lewis ya. Jadi struktur Lewis itu wajib harus bisa ketika kita belajar ikatan kovalen ya. Kalau kita nggak tahu strukturnya, maka kita juga tidak bisa menentukan sifatnya, karena kemarin kita sudah belajar bahwa struktur itu menentukan sifat, atau sifat suatu senyawa itu tergantung dari strukturnya gitu ya. Nah, kembali ke struktur Lewis, dengan menggambarkan struktur Lewis dari senyawa kovalen, kita nanti bisa tahu ada pasangan elektron bebasnya atau tidak gitu ya. Kemudian kira-kira kalau secara 3 dimensi geometrinya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan sifatnya, apakah dia polar atau non polar gitu ya. Nah, kemudian untuk struktur Lewis ini perlu diperhatikan bahwa ada penyimpangan atau keterbatasan dari aturan oktet ya. Jadi tadi kan aturan oktet itu berkata bahwa elektron valensi harus 8 kan untuk senyawa yang stabil. Nah, ini ternyata ada beberapa penyimpangan, diantaranya ada yang tuna oktet, jadi ada yang senyawa kovalen itu elektron valensinya kurang dari 8, contohnya NO2 itu ya. Kemudian itu disebut tuna oktet. Kemudian ada juga yang oktet yang lebih dari oktet, seperti misalnya SF6 gitu ya, PCl5 itu lebih dari oktet. Dan juga ada juga yang spesies elektron ganjil ya. Ya, seperti NO2. Oh ya, maaf kalau tadi yang tuna oktet itu contohnya seperti BCl3 gitu ya. Kalau yang NO2 itu spesies elektron ganjil. Nah, strukturnya seperti apa? Kalian juga sudah belajar di kimia dasar 1, silahkan nanti dilihat kembali gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari proses terjadinya ikatan kovalen itu nanti kita akan menemukan konsep yang disebut hibridisasi. Ya. Jadi hibridisasi ini sebenarnya adalah bagian dari yang sudah kalian pelajari juga, namanya valence bond theory. Jadi teori ikatan valensi yang salah satu sebagian kecilnya itu diajarkan di SMA yang disebut dengan teori hibridisasi gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ketika kita belajar senyawa kovalen, kita nanti akan bertemu dengan struktur molekul secara 3 dimensi ya. Dan ini ada teori yang sangat terkenal sekali, yaitu teori VSEPR ya, Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, di mana nanti ada yang disebut AX4 itu tetrahedral, kemudian AX2 linear, AX3 segitiga, AX5, AX6 dan lain sebagainya ya. Nanti kita pelajari satu-satu. Dan ini adalah gambar 3 dimensi dari bentuk molekul senyawa kovalen ya. Nah, berkaitan dengan bentuk molekul ini nanti kita bisa tentukan apakah suatu senyawa kovalen itu bersifat polar atau non polar gitu ya. Jadi sifat ini ditentukan oleh geometri molekulnya.
Oke, lanjut. Hal-hal penting yang perlu kita sampaikan atau perlu kita perdalam lagi untuk mengajarkan ikatan kimia di SMA itu sebenarnya ada banyak ya, tetapi di sini yang saya ambil adalah yang paling pokok. Jadi ada 6. Satu, yaitu ukuran karakter ionik dan kovalen. Kemudian yang kedua, senyawa ionik itu bukan molekul. Yang ketiga, struktur Lewis, muatan formal, walaupun ini muatan formal ini di kurikulum SMA memang tidak diajarkan ya. Tapi nanti kalian wajib tahu karena ini dasarnya. Kemudian yang keempat, geometri molekul senyawa kovalen atau teori VSIPR. Kemudian yang kelima, kepolaran senyawa kovalen, dan yang keenam, teori pembentukan ikatan kovalen atau kalau di SMA yang dipakai adalah teori hibridisasi. Kita bedah satu-satu mulai dari yang pertama, yaitu ukuran karakter ionik dan kovalen. Jadi begini, sebenarnya tidak ada suatu senyawa itu yang 100% ionik atau 100% kovalen. Gitu ya. Nah, suatu senyawa itu disebut senyawa ionik atau memiliki ikatan ionik itu jika karakter ionik dari senyawa itu lebih dari 50%. Ya. Jadi nggak mungkin 100% ionik. Ya, jadi disebut senyawa ionik kalau karakter ioniknya lebih dari 50%. Nah, karakter ionik itu seperti apa? Karakter ionik itu ditentukan oleh Pauling ya. Rumusnya adalah ini. Jadi karakter ionik itu rumusnya 1 min E pangkat minus per 4 dalam kurung elektronegatifan atom B dikurangi ke elektronegatifan atom A gitu. Nah, setelah dihitung gitu ya, ternyata kalau ke elektronegatifan B dikurangi ke elektronegatifan A ini nilainya 1,7 ya, nilainya 1,7, ternyata ditemukan karakter ioniknya lebih dari 50%. Artinya kalau ke elektronegatifan B dikurangi A itu nilainya minimal 1,7 ya, atau lebih dari sama dengan 1,7, maka senyawa itu disebut senyawa ionik. Ya. Sedangkan kalau selisih ke elektronegatifan dua atom yang terlibat ini kurang dari 1,7, maka disebut senyawa kovalen ya. Kovalen polar di sini. Kalau tidak punya selisih ke elektronegatifan atau selisih ke elektronegatifannya 0, berarti senyawa kovalen non polar ya. Jadi ini kurang ya, 0 gitu ya, 0. Jadi ini kalau 0 itu senyawa kovalen non polar. Kalau lebih dari 0 dan kurang dari 1,7 maka senyawa kovalen polar. Begitu ya. Jadi ini, dan ini memang di kurikulum di SMA tidak diajarkan, tetapi kalian harus tahu karena ini basicnya. Oke. Lanjut. Yang kedua, hal penting yang kedua adalah senyawa ionik itu bukan molekul. Sekali lagi, senyawa ionik bukan molekul karena di sini masih banyak yang bingung antara molekul dan kristal. Jadi, perhatikan ya, kalau senyawa ionik itu bukan molekul ionik tetapi disebut kristal ionik. Nah, kristal ini secara struktur itu beda dengan molekul. Ya, kalian lihat kalau kristal itu bentuknya seperti ini, jadi teratur ke segala arah. Ya. Dan ini satu ion ini gambar NaCl ya. Satu ion Na+ itu dikelilingi oleh 7 ion Cl- dan kok 7. Satu ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl- dan sebaliknya. Nah, sehingga kalau gambar kristal ini kan bola-bolanya rapat gitu ya. Nah, ini kalau kita mau pelajari itu dibuat gambarnya supaya lebih mudah dipelajari itu menjadi gambar yang di bawah ini. Jadi menjadi gambar yang ini. Kalian juga sudah dapat di kimia dasar 1. Jadi ini namanya adalah kristal. Yang seperti ini itu disebut kristal. Sementara kalau senyawa kovalen itu disebut molekul, itu seperti ini gambaran molekul ya. Jadi ada satu molekul, ini adalah H2O ya. Jadi yang
H itu yang biru, 2 biru ini, yang merah itu oksigen. Jadi H2O itu ya satu H2O sendiri, kemudian H2O sendiri, H2O sendiri gitu ya. Ini namanya molekul ya. Jadi paham ya bedanya antara kristal dan molekul. Sekali lagi bahwa senyawa ionik itu bukan molekul ya, tetapi kristal bentuknya. Oke. Paham ya? Kemudian yang ketiga, hal penting yang ketiga adalah mengenai struktur Lewis. Jadi mau tidak mau kalian harus bisa menuliskan struktur Lewis dengan benar dari senyawa kovalen itu ya. Dan untuk menguji struktur Lewis kita itu baik atau tidak, itu digunakan yang namanya muatan formal. Nah, muatan formal ini tidak diberikan di SMA. Ya, tidak diberikan di SMA. Jadi walaupun tidak diberikan di SMA, tetapi kalian harus tahu karena muatan formal ini sebenarnya adalah dasar untuk menguji struktur Lewis yang baik, gitu ya. Walaupun tidak diajarkan di kurikulum SMA, tetapi dalam soal-soal olimpiade itu biasanya keluar ya tentang muatan formal ini. Oke. Nah, untuk cara membuat atau menentukan struktur Lewis dari suatu senyawa kovalen yang benar itu nanti akan Ibu buatkan video tersendiri ya supaya lebih paham. Jadi caranya ada 7 seperti ini, dan ini di kimia dasar sebenarnya sudah ya. Jadi nanti tinggal mengulangi aja, buka kembali catatan atau materi kuliah di kimia dasar 1. Oke, kita sampai ke hal penting yang keempat, yaitu geometri molekul dari senyawa kovalen. Ya, jadi tadi geometri molekul itu hubungannya dengan struktur Lewisnya tadi, kemudian hubungannya dengan jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas ya. Jadi ada banyak sekali rumus di sini. Kalau hafal itu lebih baik, tetapi hafal tidak hanya hafal saja, harus tahu ini asalnya dari mana gitu ya. Kemudian kok bisa kalau AX4 itu tetrahedral, itu dapatnya dari mana, itu harus tahu gitu ya. Jadi A ini adalah atom pusat, X ini atom tetangga atau atom yang diikat, kemudian 4 ini adalah jumlah pasangan elektron ikatan. Kemudian kalau E ini adalah jumlah pasangan elektron bebas gitu ya. Oke. Ini saya rasa juga di kimia dasar sudah ya. Jadi nanti kita akan lebih memahami kalau saya berikan contoh soalnya gitu ya. Oke, kemudian hal penting yang kelima adalah mengenai kepolaran senyawa kovalen ya. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali, sebenarnya untuk kovalen polar dan kovalen nonpolar itu bagaimana suatu senyawa itu disebut polar dan bagaimana suatu senyawa itu disebut nonpolar, sebenarnya ada 2 syarat. Ya, syaratnya ada 2, yaitu yang pertama adalah dari segi pasangan elektron bebas. Ya, jadi kalau ada pasangan elektron bebas di atom pusat itu bisa kita kategorikan sebagai kovalen polar. Kalau tidak punya pasangan elektron bebas itu masuk kategori kovalen nonpolar. Tetapi syaratnya tidak hanya ini. Jadi ada syarat yang kedua yang harus dipenuhi, yaitu apa? Struktur, dari segi struktur, dan struktur ini melihatnya harus 3 dimensi ya, tidak 2 dimensi tapi 3 dimensi. Nah, bagi kovalen polar itu strukturnya adalah tidak simetris. Jangan kebalik ya. Jadi kalau kovalen polar itu strukturnya tidak simetris, kalau kovalen nonpolar strukturnya simetris ya. Kita akan ke contohnya biar lebih paham. Ini gambar yang paling kanan adalah gambar H2O, di mana yang putih itu adalah atom hidrogen, yang merah itu adalah atom oksigen. Nah, H2O ini kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, dan saya yakin semuanya sudah hafal di luar kepala struktur Lewis H2O, itu terdapat berapa pasang elektron bebas? Ya, ada 2 pasang elektron bebas ya. Jadi bolehlah kalau kita gambarkan pasangan elektron bebasnya di sini. Jadi ada, saya gambarkan pakai orbital gini ya.
Ada 2 pasang elektron bebas di sini. Ya, ini isinya 2 elektron. Nah, syarat pertama terdapat pasangan elektron bebas pada atom pusat terpenuhi. Jadi, kira-kira berarti polar. Syarat yang kedua, struktur tidak simetris. Ya, jadi ini kalau kita simetris tuh tahu ya semuanya ya. Tahu di matematika sudah belajar. Nah, ini kalau kita istilahnya apa ya? Kita belah dari sini secara vertikal ini memang simetris. Tapi kalau dari sini, dari tengah dan horizontal tidak simetris. Jadi 2 syarat terpenuhi sehingga H2O itu masuk dalam kategori senyawa yang polar. Polar itu momen dipolnya lebih dari 0 ya. Kemudian untuk CH4. CH4 ini bentuknya tetrahedral ya, dengan sudut berapa? Masih ingat sudut tetrahedral? Iya, 109,5. Jadi ini keempat sudutnya sama semua, 109,5. Nah, ini yang pertama tidak punya pasangan elektron bebas ya, tidak punya ya. Tidak punya. Semua sudah bisa menggambar struktur Lewis CH4. Saya percaya semua sudah bisa. Jadi yang pertama tidak punya pasangan elektron bebas. Bisa kita kategorikan sebagai nonpolar. Tetapi kita lihat dulu dari segi strukturnya. Apakah dia simetris? Ternyata dia simetris karena keempat sudutnya sama. Sehingga ini simetris. Maka tidak punya pasangan elektron bebas dan simetris sehingga dia masuk kategori non-polar. Paham ya? Nah, untuk yang terakhir ini contohnya adalah CHCl3 di mana kita lihat untuk persyaratannya. Syarat yang pertama mengenai pasangan elektron bebas. CH3Cl ini tidak punya PeB ya, jadi dia tidak punya PeB. Kalau tidak punya PeB itu berarti gimana? Masuk kategori non-polar. Tetapi kita lihat dulu dari strukturnya. Strukturnya di sini simetris atau tidak? Ya jelas ini tidak simetris ya, bisa kelihatan kan ya dari struktur 3 dimensinya bahwa ini ada satu Cl ini ketarik ke sana ya, elektronnya tertarik ke Cl karena Cl lebih elektronegatif. Dan juga kalau ini kita kita belah gitu sajalah kata sederhananya, ini enggak simetris karena yang Cl ini kan dia lebih besar daripada 3 atom H yang lain sehingga tidak simetris. Kalau tidak simetris berarti dia masuknya adalah polar gitu ya. Paham ya? Jadi maksudnya di sini adalah tidak selalu senyawa yang tidak punya pasangan elektron bebas itu nonpolar. Ya, jadi ada syarat kedua yang harus dipenuhi yaitu dari segi struktur. Ya. Jadi ini tadi walaupun CH3Cl walaupun dia tidak punya pasangan elektron bebas tapi dia strukturnya tidak simetris sehingga masuk kategori polar dan ini momen dipolnya tidak 0 ya, jadi sekitar 1,1 ya. Paham ya? Oke. Nah, kembali ke H2O di sini, H2O dan CH4 ini sebenarnya bentuk dasarnya sama. Sama-sama tetrahedral karena mengandung 4 pasangan elektron. Bedanya kalau di CH4 itu 4 pasangan elektron itu adalah pasangan elektron ikatan semua atau PeI semua. Sedangkan di H2O, 4 pasang elektron tadi, 2 adalah PeI dan yang 2 adalah PeB. Ya. Sehingga ini karena punya 4 pasang elektron, sama-sama punya 4 pasang elektron, maka ini hibridisasinya nanti ketika kalian belajar hibridisasi sama-sama sp3 gitu loh. Ya. Cuma beda sudutnya. Kalau ini sp3 tetrahedral, kalau ini iya sudutnya lebih kecil ya, karena ini kan ada tolakan dari pasangan elektron bebasnya yang ini lebih kecil. Lebih kecil. Jadi ini bentuknya disebut sebagai bentuk V atau V bengkok. Gitu ya. Oke, semoga paham. Nanti saya buatkan video tersendiri mengenai ini supaya lebih paham. Tapi paling enggak garis besarnya adalah ini tadi. Oke. Kemudian yang ke-6, hal penting yang ke-6 yang harus kalian tahu adalah
teori pembentukan ikatan kovalen. Nah, kalau di SMA ini, teori pembentukan ikatan kovalen ini dijelaskan melalui yang namanya teori hibridisasi. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, sebenarnya teori hibridisasi ini asalnya itu dari teori ikatan valensi atau valence bond theory. Jadi ini hibridisasi ini adalah istilahnya bagian kecil dari teori ikatan valensi ya. Kalau di kuliah kan di kimia dasar 1 sudah belajar ya teori pembentukan ikatan kovalen itu ada dua teori besar yaitu VBT dan MOT gitu ya. Yang paling sukses adalah yang MOT itu. Tapi di SMA memang diambil secuil saja yaitu tentang hibridisasi. Jadi ini nanti munculnya apa? Hibridisasi ada SP nanti bentuknya linear, SP2 geometrinya trigonal, SP3 tetrahedral, SP3D trigonal bipiramida, dan SP3D2 bentuknya oktahedral. Jadi ini basicnya ini 5 ini ya, 5 ini nanti baru kalau ada perbedaan sedikit misalkan H2O itu bentuk V itu sebenarnya dari tetrahedral ini gitu ya. Ya nanti ada juga bentuk T tetrahedral terdistorsi, trigonal piramida dan lain sebagainya ya. Nanti kita juga belajar di video tersendiri supaya lebih mudah dipahami. Oke, begitu ya. Jadi ini adalah garis besar mengenai materi ikatan kimia yang di kurikulum SMA atau yang kita berikan kepada siswi SMA. Jadi walaupun ikatan kimia di SMA itu masih sederhana, tetapi basicnya kita harus menguasai ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.